Menguak babak emosional, bisa jadi inilah yang mewarnai kabar pengunduran diri Mario Teguh dari sebuah stasiun televisi swasta. Pasalnya, jika pihak Mario Teguh menuding bahwa salah satu penyebab Mario mundur dari acara yang membuat nama Mario naik daun tersebut adalah karena tak kuat menghadapi tekanan atas kasus seteru dirinya dengan Aryo Kiswinar, maka lain halnya dengan Kiswinar. Tak butuh waktu lama pasca pernyataan pensiun Mario Teguh, Aryo dan pihak pengacaranya pun mendatangi stasiun televisi tempat Mario mengundurkan diri untuk memastikan nasib tes DNA yang pernah lantang diucap Mario Teguh sebagai tantangan untuk membuktikan kebenaran Aryo Kiswinar dalam acara yang kini telah ditinggalkan Mario Teguh tersebut. Terputusnya siaran Golden Ways Mario Teguh. Berakhirnya kita mau tahu ini penyebabnya apa? Karena di Instagram itu berdasarkan pengunduran diri. Tapi kita mendapat info dari sumber-sumber yang dipercaya bahwa program itu memang dihentikan oleh Kompas TV. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Dihentikan oleh Kompas TV sama Mario Teguh mengundurkan diri, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi tes DNA itu kami mengatakan bahwa kami datang ke sini agar Sapa Indonesia Pagi dapat memfasilitasi menghubungi Mario Teguh bahwa kami sudah datang di sini. Menghubungi Mario Teguh untuk kapan kita tes DNA sesuai dengan janjinya dalam acara wawancara itu. Nggak mengerti ya, kenapa kok nagih tes DNA ke TV gitu. Karena juga ada statement di situ ya, karena terjadi kekacauan ya, tekanan sangat berat buat Pak Mario. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang sudah kita ungkap kerugian-kerugian itu dalam laporan dari Ibu Lina, baik kerugian imaterial yang anaknya sampai stres masuk rumah sakit, ada buktinya. Kemudian kerugian materialnya, kontrak-kontraknya, bahkan program-program acara Pak Mario yang dibatalkan, bannernya diturunin kan. Ya, sejak Aryo Kiswinar menguak kisah prahara sebagai anak yang tak diakui Mario Teguh, sejak itu pula seteru panas ayah anak ini konon membuat Mario Teguh menderita kerugian demi kerugian. Mulai dari pengakuan merugi 7 miliar rupiah hingga membuat Lina sang istri mengadu ke Polda Metro Jaya, kini giliran pekerjaan Mario sebagai motivator yang membuat namanya naik daun juga ikut melayang. Namun jika kejujuran pahit harganya, itu pula yang membuat pihak Aryo Kiswinar kekeh balik melawan. Tak sudi menyerah dari manuver Mario yang mengentas isu perselingkuhan Aryani sang ibu sebagai dasar pengakuan bahwa Aryo Kiswinar bukanlah anak kandung Mario Teguh. Dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih? Apalagi sampai segini panjangnya hanya untuk dapat pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir nggak sih betapa beratnya gitu loh? Maksudnya ini si malakama, oke? Si malakama banget. Itu papa yang aku minta pengakuannya, tapi di satu sisi papa juga menjelekan mama seperti itu. Si malakama. Apa peranan Mario Teguh dengan belahan jiwanya yang mau pergi pacaran wisata atau apa tuh? Cuti wisata. Apa peranannya sehingga Aryani Sunarto dengan Sis Mariono Teguh cerai? Buka dong, apa peranannya? Apa lakon kalian? Lakon kalian sehingga setrika bisa terlempar. Nah, kamar mama papa tuh seberangan sama kamarku, aku naik ke atas untuk ngecek dan itu pintu kebuka, ada mama yang terduduk nangis dan emang udah berantakan lah kamar gitu. Terus papa ngeliat aku keluar, disampainya lah aku terus tapi masih ya kecil ya, 6 menuju 7 gitu. 6 menjelang 7 gitu, ya udah terus habis itu juga diajak untuk keluar dari pintu situ. Terus habis itu begitu dipanggil sebelum kayak Mas Ayo kok punya mama baru nggak? Ya apa Mas Aryo mau punya mama baru kayak gitu? Ya. Pasti anak-anak lo bayangin, itu nggak bakal lupa deh, nggak bakal lupa. Ironisnya, sejak mengundurkan diri, kini sosok Mario Teguh mendadak berubah, bahkan begitu sulit ditemui. Tidak ada lagi Mario Teguh yang lantang mengumbar tantangan tes DNA dan somasi hingga menyisakan teka-teki baru.
ada apa dengan Mario? Pasca berpamitan pensiun dari televisi, mengapa Mario seolah menghilang bak ditelan bumi? Entahlah, yang jelas Deddy Corbuzier yang sempat mendulang somasi dari Mario Teguh kini bahkan kebingungan mencari Mario Teguh, menanti kepastian tentang tantangan 5 miliar rupiah sang pengacara jika Mario Teguh berani melakukan debat terbuka dengan Deddy dan pihak Aryo Kiswinar. Maka kini ketika tantangan 5 miliar rupiah itu berbuntut menghilangnya Mario Teguh pasca pamit mengundurkan diri, Deddy Corbuzier dan pihak pengacaranya pun mempertanyakan kebenaran. Apakah Mario Teguh benar-benar mengundurkan diri atau justru dipecat karena menjadi motivator yang 180 derajat berbanding terbalik dari praktek kehidupannya sendiri. Sampai saat ini setelah ditantang sama Bang Hotman, apakah benar seorang motivator melakukan hal seperti itu? Kok hilang? Pertanyaan saya adalah, wahai manusia supernya, kemana? Makanya saya bertanya lagi, orang yang kalau syuting, kalau dipanggil itu minta mobil mewah, katanya ya, kata wartawan ya, minta istrinya disoppingin, ya, minta honornya per jam berapa, masuk di akal nggak sih dia mengundurkan diri secara sukarela? Dan katanya rugi 7 miliar. Iya, masuk di akal nggak? Rugi 7M kan katanya kan. Masa berhenti? Rugi aja dia kan sebar-sebar mana-mana katanya rugi, ya kan? Apa yang terjadi dengan Mario Teguh? Benarkah pasca tantangan tes DNA dan somasinya diwarnai serangkaian tantangan balik baik dari pihak Kiswinar hingga Deddy Corbuzier? Mungkinkah Mario Teguh jadi ciut nyali hingga memutuskan untuk mengundurkan diri dari acara yang tidak hanya membesarkan namanya, tapi juga konon menjadi tiang utama nafkah ekonominya selama ini? Atau justru Mario terkena getah dari sikapnya sendiri selama ini? Yang jelas, jika ada pepatah mulutmu harimaumu, kini tantangan tes DNA Mario Teguh kian mendulang blunder pelik dari berbagai arah. Salah satunya, Aryo Kiswinar yang pada hari Selasa siang ini benar-benar mewujudkan ancamannya untuk melaporkan Mario ke pihak polisi, menyeret Mario Teguh serius ke dalam jerat hukum. Ya, insya Allah hari Selasa, kalau Tuhan berkenan, hari Selasa kita udah bikin LP. Ya, untuk pencemaran nama baik, 310, 311. Tapi itu akan kita konsultasikan dengan Pak Mario, dan ya kita berharap ada keputusan dari beliau untuk langkah apa selanjutnya yang dia inginkan. Nanti kita akomodir sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentunya. Justru kalau memang dia laki-laki, kalau memang dia manusia punya harga diri, kalau memang dia mau mempertahankan harga diri sebagai, tunjukkan bahwa itu harusnya DNA adalah satu-satunya, karena itu adalah bukti otentik. Tes DNA tidak relevan lagi kalau dari awal dia mengakui Kiswinar anaknya. Tapi di sini bukan masalah itu, bukan masalah anaknya atau bukan anaknya. Di sini masalah kok bisa seseorang yang kita tahu super dan luar biasa melakukan hal seperti ini walaupun bukan anaknya. Ditantangin doang padahal pakai cincinnya mana? Cuma ditantang pakai cincin udah mundur coba. Setelah ini, was-was akan kembali dengan kabar kasus 2 pendiri Padepokan. Benarkah Dimas Kanjeng Taat Pribadi menggunakan ilmu gendam yang membuat korbannya tak sadar akan uang palsu? Dan benarkah pula nasib Gatot Brajamusti kian terpuruk karena korban baru muncul dan siap melakukan tes DNA? Tonton terus Was-was, jangan kemana-mana.